Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melakukan kuliah pada siang hari ini. Mari kita mulai kuliah pada siang hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana amda rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Langsung saja di sini saya akan presentasi dengan judul Customer Value Management. Customer Value Management di pengertian dari customer value yaitu selisih antara manfaat yang diperoleh customer dari suatu produk atau jasa dengan upaya dan pengorbanan yang dilakukannya untuk mendapatkan dan menggunakan produk itu. Customer Value Management menurut para ahli Goldstein yaitu ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk dan jasa dari perusahaan dan mendapati produk atau jasa tersebut member atau nilai tambah. Menurut Kotler adalah sebagai selisih nilai pelanggan total dan biaya pelanggan total, maka nilai pelanggan total adalah sekumpulan manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu dan biaya pelanggan total. Dan biaya pelanggan total adalah sekumpulan biaya yang diharapkan oleh konsumen yang dikeluarkan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan dan membuang produk atau jasa. Manajemen nilai pelanggan mengelola setiap hubungan dengan pelanggan dengan tujuan mencapai laba seumur hidup maksimum dari seluruh pelanggan mereka. Manajemen nilai pelanggan memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari loyalitas pelanggan dengan menggunakan berbagai macam hal seperti pengurangan resiko, keuntungan jangka lama. Dalam Customer Value Management ada 3 tahap. Yang pertama, right customer atau acquisition. Siklus Customer Value Management dimulai dari menentukan siapa pelanggan yang dianggap bernilai bagi perusahaan kita. Pelanggan tersebut adalah pelanggan yang akan mengulang melakukan bisnis dengan perusahaan kita. Sumber terbaik mengenai informasi pelanggan yang Anda inginkan adalah sebuah analisis mendalam tentang pelanggan Anda saat ini. Analisis mengenai pelanggan mampu mengungkapkan karakteristik tersembunyi dan tren yang mempengaruhi nilai. Selain itu, juga bisa dilihat dari frekuensi pembelian pelanggan. Mungkin pelanggan ini memiliki nilai kehidupan yang sangat tinggi karena mereka membuat pembelian kecil secara teratur setiap minggu selama waktu yang lama. Ini pemahaman yang mendalam tentang siapa pelanggan terbaik dan mengapa Anda bisa pergi setelah pelanggan baru. Bisnis Anda akan digunakan lebih menguntungkan atau bisa analisis pelanggan secara klasik, memeriksa loyalitas dan profitabilitas pelanggan yang telah bergabung pada waktu yang berbeda. Yang kedua, relationship atau development. Hubungan dengan pelanggan tentu saja merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. Hubungan yang tepat adalah memaksimalkan lifetime value pelanggan. Meningkatkan hubungan pelanggan memiliki tujuan utama, yakni meningkatkan jumlah frekuensi pembelian konsumen dan memperlama waktu mereka membeli produk kita. Jika pemasar tidak dapat mengetahui durasi hubungan sampai
hubungan tersebut berakhir, maka mereka menggunakan ukuran loyalitas untuk memperkirakan berapa lama pelanggan itu tinggal. Untuk meningkatkan pelanggan, pemasar harus memahami perbedaan antara pelanggan mereka karena setiap pelanggan tentu berbeda karakteristiknya. Perusahaan yang mengembangkan kemampuan untuk mengikuti perubahan dalam nilai pelanggan individu dapat menjaga terhadap serangan kompetitif dan merespon dengan cepat untuk mengubah perilaku pelanggan agar tetap mempertahankan dan mengembangkan nilai pelanggan. Yang ketiga, right retention atau keep valuable customer merupakan pelanggan secara efektif, berarti untuk mempertahankan pelanggan yang benar-benar tepat. Manajer harus fokus pada tindakan retensi mereka kepada pelanggan yang memang memiliki lifetime value yang tinggi. Salah satu bahwa pelanggan loyal lebih profitable adalah karena mereka umumnya cenderung kurang sensitif terhadap harga. Oleh karena itu, perusahaan terutama manajer harus mempertahankan loyalitas pelanggan dengan beragam cara, misal memberikan insentif harga, misalnya pelayanan yang lebih baik, dan lain-lain. Langkah yang dapat dilakukan untuk mempertahankan pelanggan: yang pertama, strategi diferensiasi. Apa itu strategi diferensiasi? Dengan menawarkan sesuatu yang berbeda dibandingkan pesaing agar pelanggan bisa membedakan, misal dari segi kualitas. Dengan begitu produk kita dapat memiliki nilai lebih dari kualitasnya. Yang kedua, komunitas itu untuk mempererat hubungan dengan pelanggan, bisa membentuk komunitas dari kumpulan pelanggan. Contohnya layanan pelanggan internet atau membuat sebuah web yang dapat dikunjungi pelanggan dengan pelayanan tertentu. Yang ketiga, kontrol internal. Apa itu kontrol internal? Kontrol internal itu memperlakukan karyawan dengan baik. Jika karyawan merasa diperlakukan buruk, maka mereka akan berlaku sebagai terhadap pelanggan. Pasti bahwa para karyawan memahami industri, tren persaingan, dan data-data pelanggan. Karyawan yang tidak memiliki percayaan diri dalam peran yang dibawakannya, maka akan menjadi lebih produktif. Yang keempat, untuk mempertahankan pelanggan, yang keempat adalah menangani komplain. Pasti dalam kegiatan bisnis ada komplain dari pelanggan. Semakin baik perusahaan menangani komplain, maka konsumen yang akan semakin percaya pada perusahaan itu. Contoh, pelanggan yang komplain tentang makanan, maka dengan segera ditangani, misal dengan mengganti makanan yang lain atau yang variasinya lah, atau yang makanan yang lebih baru. Hierarki customer value. Hierarki customer value itu dapat dibagi menjadi tingkatan. Yang pertama, atribut produk. Apa itu atribut produk? Atribut produk itu dasar hierarki, yaitu pelanggan belajar berpikir dengan mengenai produk atau jasa sebagai rangkaian dari atribut dan kinerja atribut. Yang kedua, konsekuensi produk atau jasa, yaitu konsekuensi yang diinginkan oleh pelanggan ketika informan membeli dan menggunakan produk. Yang ketiga, maksud dan tujuan pelanggan. Maksud dan tujuan pelanggan yang dicapai melalui konsekuensi tertentu dari penggunaan produk dan jasa tersebut. Customer value disesuaikan dengan anak panah bertimbal balik. Hal ini menandakan bahwa masing-masing tingkatan saling berhubungan dan saling mendukung. Sekarang dimensi pelanggan. Dimensi nilai pelanggan. Dimensi nilai pelanggan menurut Sweeney dan Sotar dalam Ciptono terdiri menjadi 4. Yang pertama,
emotional value. Utilitas yang berasal dari perasaan atau efektif atau emosi positif yang timbul dari mengkonsumsi produk. Nah, berarti ada nilai tersendiri. Yang kedua, social value. Utilitas yang didapat dari kemampuan produk untuk meningkatkan konsep diri sosial konsumen. Yang ketiga, quality atau performance value. Utilitas yang didapatkan dari produk karena reduksi biaya jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, price atau value of money. Utilitas adalah yang diperoleh dari prestasi terhadap kinerja yang diharapkan oleh dari produk atau jasa. Sekarang customer value management cycle. Dalam customer value management cycle ada 5 tahapan. Yang pertama ada 5 tahapan langkah. Langkah yang pertama itu manage customer segmentation, menunjukkan proses pembagian pelanggan dalam kelompok-kelompok untuk tujuan pembuatan keputusan. Nah, itu manage customer segmentation. Di dalam segmentasi, perusahaan membagi atau membuat iklan yang berbeda untuk setiap segmen mereka dan memberi proporsi atau usulan yang berbeda antara kelompok customer dengan kelompok yang lain. Segmentasi sering ditentukan pada basis kesamaan pada pelanggan seperti karakteristik pelanggan, kesukaan, atau kebiasaan. Langkah yang kedua yaitu measure customer segment margin. Nah, apa itu measure customer segment margin? Yaitu mengukur pendapatan dan gross profit untuk setiap kelompok customer, mengalokasikan biaya penjualan, marketing, dan pelayanan. Membawa analisis ini pada level berikutnya. Biaya penjualan di beberapa perusahaan sangat signifikan antar customer dan customer yang tersegmentasi. Jadi pendapatan dan gross profit dari setiap kelompok konsumen pasti berbeda, dilihat dari bagaimana tingkat pembelian mereka, loyalitas. Langkah yang ketiga, measure customer lifetime atau CLV, customer lifetime value. CLV memperkenalkan sebuah dimensi baru untuk memahami dari pemeliharaan pelanggan. Yang keempat, measure customer impact. Apa itu? Customer terakhir dari nilai yang diperoleh dari customer adalah customer impact atau customer dampak. Customer dampak ini CLV itu tadi customer lifetime, customer lifetime value. CLV memungkinkan perusahaan mampu membuat kemajuan besar dalam memahami profit dan diharapkan dari customer yang mereka miliki. Tetapi pendekatan ini sering gagal untuk menangkap beberapa sumber daya yang potensial. Jadi profit dihasilkan dari penjualan sekarang maupun di masa depan untuk customer yang memiliki nilai sumber daya yang sangat besar untuk beberapa kelompok customer. Langkah yang kelima yaitu manage customer probability. Semua informasi berasal dari ukuran customer value yang analisa dan bisa dilakukan. Hal ini berjalan jauh di luar laporan yang sederhana dari masing-masing kelompok pelanggan yang mempunyai profit yang lebih besar atau tidak mempunyai sama sekali. Pengelompokan inovatif dan penjabaran dari hasil analisis customer bisa tidak melindungi wilayah di mana perbaikan kecil bisa menghasilkan perbaikan besar pada nilai itu sendiri. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada
kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.